Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kitab Tafsir Jalalain halaman 50, Surat Al-Imran ayat ke-37, baris paling bawah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalah maka nerima hadaka hanna rabbuha basira pangerna hanna. Ayat tegese qabilah nerima Rabbuha Maryam ada ke Maryam min ummiha dari ummina Maryam biqabulin hasanin kelaban penerimaan hasanin sebagus. Wa ambatah ban matambu pasir Allah ada ke Maryam nabatan kelaban pertumbuhan hasanan sebagus. Ansya'ah de kesenumbuaki pasir Allah ada ke Maryam bikhalqin kelaban ketetian hasanin sebagus, yakni sebuah penciptaan yang amat sangat baik sekali. Fakarat maka badah Maryam tambutuh pani ketombu Maryam fil yaumi dalam sare kama yang butuh agati olena tombu al mauludu pasira seeran bayi seeran aki fil ami dalam setahun. Wa atad bantaka biha kalaban nyambi Maryam umuha pasira ummina Maryam al akhbara dak kebenyak-benyak para pendeta sadanata baitil maqdisi tekese benyak-benyak seaja ke benyak-benyak saja ke Baitul Maqdis. Faqalat maka ngucap, faqalat maka adabu bansara umuha, yakni Hanna tersebut dunakum hadhihi nadirata. Jadi dunakum ini adalah merupakan sebuah penampakan isim fi'il amar. Dunakum hadhihi nadirata. Hadhihi nadirata. Muntuta sambian gapi, muntuta ambillah oleh kalian semua, muntuta sabanci dengan sedayana hadhihin nadhirata dak kapanika nadhara fatanafasu maka patang arpu ahbar fiha idlam nadhira ya hadhihin nadhira li'annaha karena songkuna Maryam atau hadihin nadhira kala bintu imamihim panika anak binina pimpina al-akhbara. Faqala maka ada Abu Zakaria basira Nabi Zakaria anah tining kaula ahaq panika lebih berhak bihadaka hadihin nadhira atau Maryam lianna kholataha karena songkuna BBN Maryam indi panika eka bolong kaula. Faqalu maka ngucap ahbar la punten hatta naktari'a sampai abadaaki undian kaula sedaja. Fantolaku maka berangkat ahbar wa hum bantining ahbar tis'atun baneka sanga wa isruna bandu bolo ila nahril ardani daka songai Yordania. Wa alqauban muntalaki ahbar aklamahum dak kebenyak-benyak penan ahbar ala annaman ing atasen saungkuna orang sabata saya tetap kolamuhu ponapa
penan aman fil ma'i yaing wa sa'adah ban ongke alias munju alias penanya tersebut itu terapung, fahuwah maka tining man aula panika lebih berhak, lebih utama biha kalaban Maryam. Fatabatah maka tetap kolamu Zakaria ponapah penana Nabi Zakaria. Jadi surat Al-Imran ayat ke-37 ini adalah merupakan sebuah penjelasan melanjutkan daripada keterangan ayat sebelumnya, yang mana keadaannya Siti Hana ya selaku ibunda daripada Siti Maryam tersebut sempat dahulu kala menadarkan bahwasanya bayi yang ada dalam kandungannya tersebut dinadarkan oleh beliau untuk dijadikan sebagai pelayan di Masjidil Aqsa alias Baitul Maqdis tersebut. Ia menadarkan demikian, yakni supaya anak yang ada dalam kandungannya tersebut itu bisa berkhidmat ke Masjidil Aqsa alias Baitul Maqdis tersebut. Ketika keadaannya bayi tersebut sudah lahir ya, kemudian oleh Siti Hana selaku ibundanya Siti Maryam tersebut itu dinadarkan untuk diserahkan kepada para penjaga Masjid Baitul Aqsa, para pendeta-pendeta yang ada di sana, karena pada dasarnya penjaga Masjidil Aqsa itu amat sangat banyak sekali, sehingga pada akhirnya ketika keadaannya beliau menyerahkan bayi yang sudah dilahirkan tersebut diserahkan kepada para pendeta-pendeta alias para penjaga Masjid Baitul Aqsa tersebut, pada akhirnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, sehingga pada akhirnya nadar yang sudah dinadarkan, bayi yang sudah dinadarkan oleh Siti Hana tersebut yang bernamakan Siti Maryam tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diterimanya dengan secara baik-baik. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah mengambil, yang sudah mengambil nadarnya Siti Maryam tersebut, mengurusnya dengan sebuah pendidikan, memberikan sebuah pendidikan yang amat sangat baik sekali, memberikan sebuah pertumbuhan yang amat sangat baik sekali, sehingga paras wajah yang dimiliki oleh Siti Maryam tersebut berparas wajah cantik jelita. Makanya di sini dikatakan wa ambataha nabatan hasana ansya'aha bi khalqin hasanin. Jadi keadaannya Siti Maryam yang sudah dilahirkan oleh ibundanya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dididiknya dengan sebuah pendidikan yang amat sangat baik, diberikan sebuah pertumbuhan dengan pertumbuhan yang sangat baik, ciptaan yang sangat baik, sehingga paras wajah yang dimiliki oleh Siti Maryam tersebut berbaras wajah cantik jelita. Keadaannya Siti Maryam tersebut berakhlakul karimah ya, berakhlak baik, berparas wajah cantik jelita, semuanya segala sesuatu keindahan itu ada dalam sisi diri jiwanya Siti Maryam tersebut. Fakanat tambutu fil yaumi kama yambutul mauludu fil am. Pertumbuhan dalam pertumbuhannya Siti Maryam saja ya, sehari saja pertumbuhannya Siti Maryam itu laksana pertumbuhannya bayi yang sudah lahir ke permukaan bumi, yang selayaknya sudah berumur 1 tahun, padahal ia masih dalam keadaan 1 hari saja, namun kondisinya satu hari saja pertumbuhannya Siti Maryam tersebut itu laksana bayi yang sudah berumur 1 tahun. Ketika keadaannya Siti Maryam tersebut sudah kondisinya sudah bagus ya, kemudian taklah selang beberapa lama kemudian wa'atat biha ummuha al-ahbara sadanata Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu tak selang beberapa lama kemudian ibundanya Siti Maryam yang bernama Siti Hana tersebut datang ke para rahib-rahib, datang ke para pendeta alias para penjaga Masjidil Aqsa tersebut, yang penjaga Masjid Baitul Maqdis tersebut, dan ia pun berucap faqalat dunakum hadhihi nadirata. Kemudian ia pun berucap, ambillah nazarku ini, ambillah oleh kalian nazarku ini, kepada selangnya kepada para pendeta-pendeta yang ada di Masjidil Aqsa tersebut. Katakanlah nazar
yang sudah dinadarkan oleh Siti Hana selaku ibundanya Siti Maryam tersebut. Mempersilahkan untuk mengambil nadarnya Siti Hana yang sudah menadarkan anaknya yang bernama Siti Maryam kepada para pendeta penjaga Masjidil Aqsa tersebut. Sehingga ketika keadaannya para pendeta tersebut mendengar apa yang sudah diucapkan oleh Hana, fatana fiha, kemudian mereka saling berebut, ya, katakanlah berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan nadarnya Siti Hana yang sudah menadarkan Siti Maryam tersebut untuk dijadikan sebuah pelayan di Masjidil Aqsa alias Baitul Maqdis. Kenapa keadaannya para rahib-rahib, para pendeta-pendeta tersebut berlomba-lomba berebut untuk bisa mendapatkan nadarnya Siti Hana, ya, yang telah menadarkan anaknya untuk dijadikan seorang pelayan agar anaknya tersebut bisa berkhidmat di Masjidil Aqsa tersebut? Li'annaha bintu imamihim, karena pada hakikatnya nadarnya Siti Hana alias Siti Maryam yang sudah dinadarkan tersebut adalah merupakan sebuah anak perempuan pimpinan imam tertinggi Masjidil Aqsa dahulu sebelum ia meninggal dunia. Jadi bapaknya Siti Maryam tersebut sebelum meninggal adalah merupakan pimpinan tertinggi, pimpinan para pendeta di Masjidil Aqsa tersebut. Sehingga ketika keadaannya Siti Maryam berkata, ambillah nadarku ini, dan para pendeta-pendeta penjaga Masjidil Aqsa tersebut saling berebut untuk bisa mendapatkan anaknya Hana tersebut alias yang bernamakan Siti Maryam tersebut, maka pada waktu itu pula lah faqala Zakaria ana ahaqqu biha. Pada waktu itu pula lah Nabi Zakaria berkata, "Hai kalian jangan berebut semua, ana ahaqqu biha. Saya lebih berhak untuk mendapatkan nadarnya Hana." Yakni bayi yang baru dilahirkan berupa yang bernama Siti Maryam tersebut. Nabi Zakaria memiliki sebuah alasan demikian bahwasanya ia lebih berhak untuk mendapatkan Siti Maryam li'anna khalataha indi, karena pada hakikatnya bibinya Siti Maryam itu berkumpul dengan Nabi Zakaria. Katakanlah bahwasanya bibinya Siti Maryam itu adalah istrinya Nabi Zakaria. Jadi secara tidak langsung Siti Maryam itu adalah merupakan sebuah keponakan langsung dari Nabi Zakaria. Sehingga Nabi Zakaria tersebut berkata ana ahqqu biha, bahwasanya dirinya itu merasa lebih berhak daripada rahib-rahib yang lainnya, daripada para pendeta-pendeta yang lainnya. Walaupun pada saat itu Nabi Zakaria itu bukanlah pimpinan tertinggi daripada Masjidil Aqsa, bukanlah pimpinan tertinggi dari Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis, dikarenakan karena adanya Nabi Zakaria tersebut adalah pamannya Siti Maryam, yakni istrinya Nabi Zakaria tersebut adalah saudaranya ibundanya Siti Maryam, yakni Hana tersebut. Sehingga ketika Nabi Zakaria berkata demikian, maka para rahib-rahib tersebut tidak setuju tidak setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi Zakaria, dan pada akhirnya rahib-rahib tersebut faqalu la, tidak demikian, karena ini nadar ini sudah dipasrahkan, diberikan oleh Hana kepada para rahib-rahib atau para pendeta penjaga Masjid Baitul Aqsa. Hatta naktarinya, hingga keadaannya kita semua itu menyelenggarakan sebuah undian. Yani mereka bersepakat, para rahib-rahib, para pendeta, untuk menyelenggarakan undian manakah yang lebih berhak untuk mendapatkan untuk bisa merawat Siti Maryam selaku dari anak perempuannya pimpinan tertinggi daripada Masjidil Aqsa tersebut. Mereka bersepakat untuk menyelenggarakan sebuah undian, melemparkan sebuah pena ke sungai Yordania. Ketika keadaannya mereka bersepakat demikian, fandolaku wahum tis'atun wa isruna ila nahril ardan.
Pada akhirnya mereka fantolaku maka ajalan ahbar wa hum bantining ahbar tis'atun panika sanga wa isruna bandu bolo ila nahril ardani deka songai Yordania wal qauban nguntalaki ahbar aklamahum dak benyak-benyak penan ahbar ala annaman ingatin sangguna orang sabata saya tetap kolamuhu pona penan man fil ma'i iyaing wal su'adah ban ongka kolam fahuwa maka dining man aula panika lebih berhak biha daka Maryam fasabatah maka tetap kolamu Zakaria pona pepenan Nabi Zakaria fakhadhah maka ngalak hadaka Nabi Zakaria hadaka Maryam wa bana ban abangunaki Zakaria laha kangkui Maryam wurfatan dek kaloteng fil masjidi dalam masjid bisulamin kelaban anda layas adus seta layas adus seta oleh ongke ilaiha dek ke wurfah wairuhu pasilah laina Nabi Zakaria wa kanah ban badah Nabi Zakaria ti panikatah Nabi Zakaria hadaka Maryam biakliha kelaban nyambih ka kana Maryam wa syurubiha ban enum nasiti Maryam wadukniha ban minyan Maryam fayajiduh maka mangki Zakaria indaha esitin Maryam faqihatas sayfi daka wabuan waqtoh nimur alias musim dingin fisyita'i bada waqtoh panas wa faqihatus syita'i ban wabuan musim panas fisyaifi bada waqtoh musim apa nih fisyif musim dingin gitu. Fisaifi ebada musim dingin. Jadi kemudian setelah itu keadaannya para rahib-rahib sepakat barang untuk bisa mendapatkan karena keadaannya para rahib-rahib para pendeta penjaga Masjidil Aqsa tersebut berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan Siti Maryam yang sudah dinadarkan oleh ibundanya yang bernama Hana tersebut. Mereka tidak menyetujui apabila Siti Maryam tersebut dirawat secara langsung oleh pamannya sendiri. Walaupun pamannya sendiri itu Nabi Zakaria itu adalah merupakan salah satu di antara penjaga Masjidil Aqsa. Walaupun keadaannya beliau berkata ana ahqqu biha, bahwasanya beliau lebih berhak untuk merawat Siti Maryam karena bibinya Siti Maryam tersebut berkumpul alias istri daripada Nabi Zakaria. Mereka tetap faqalula, mereka tidak menyetujui tentang apa yang sudah dikatakan oleh Nabi Zakaria tersebut, sehingga keadaannya para rahib-rahib tersebut bersepakat untuk menyelenggarakan sebuah undian, ya, siapakah yang lebih berhak untuk mendapatkan bisa merawat daripada Siti Maryam tersebut, sehingga pada akhirnya mereka berangkat menuju ke sungai Yordania, ya. Jumlahnya rahib-rahib penjaga Masjidil Aqsa tersebut berjumlah 29 orang jiwa. Ketika keadaannya mereka sudah sampai ke sungai Yordania, wa alqau aklamahum ala anna man sabata qalamuhu fil ma'i wa su'ada fa huwa aula biha. Jadi mereka bersepakat, mari kita semua selenggarakan sebuah undian, ya, melemparkan dengan cara melemparkan anak pena dari masing-masing rahib tersebut. Barang siapa yang anak penanya tersebut sabata, tetap, ya, alias tidak hanyut mengikuti arus sungai, wa su'ada, dan keadaannya anak pena juga tersebut itu tidak tenggelam ke dalam air, justru keadaannya anak pena tersebut terapung alias naik ke permukaan, fahuwa aula biha. Mereka melakukan sebuah perjanjian demikian, barang siapa yang anak penanya tersebut tidak hanyut ikut aliran air, justru anak penanya tersebut dan juga anak penanya tidak tenggelam akan tetapi terapung naik ke atas permukaan, fahuwa aula, maka ia lebih berhak untuk merawat Siti Maryam. Ketika keadaannya anak pena tersebut itu dilemparkan oleh para rahib alias para penjaga Masjidil Aqsa tersebut, dilemparkan ke sungai Yordania, maka seluruh pena itu hanyut ikut aliran sungai. Ada yang tenggelam, ada yang hanyut mengikuti aliran sungai. Katakanlah bahwasanya anak pena dari para rahib-rahib tersebut tidak sabata, tidak tetap kepada tempat waktu ia melemparkan. Justru keadaannya anak pena tersebut ada yang tenggelam,
ada yang hanyut mengikuti aliran sungai. Akan tetapi ada satu anak penak, yang satu anak pena tersebut itu tidak tenggelam, justru keadaannya anak pena tersebut terapung dan juga tidak hanyut mengikuti aliran sungai. Anak pena siapakah tersebut? Maka di sini disebutkan fasabata qalamu Zakaria. Jadi anak pena dari Nabi Zakaria tersebut yang tidak hanyut, tidak ikut hanyut aliran sungai, tidak tidak tenggelam ke dalam dasar sungai tersebut. Justru keadaannya anak pena Nabi Zakaria tersebut terapung naik ke permukaan dan tidak ikut hanyut oleh aliran sungai, sehingga Nabi Zakaria tersebut lebih berhak untuk merawat keponakannya tersebut yang bernamakan Siti Maryam. Pada akhirnya fa'akhadhaha, Nabi Zakaria pun mengambil terhadap Siti Maryam. Ia berhak untuk mengasuh, merawat Siti Maryam, ya, karena undian sudah diselenggarakan di antara para rahib-rahib tersebut. Ternyata setelah diundi, Nabi Zakaria lah yang lebih berhak untuk merawat, ya, untuk mendidik keponakannya tersebut yang bernamakan Siti Maryam. Wa bana laha ghurfatan fil masjid, dan ia pun pada akhirnya membangunkan sebuah bilik, ya, kamar kecil, ya, di dalam masjid tersebut. Katakanlah sebuah bangunan tingkat, ya, di dalam masjid tersebut, bisulamin, dengan menggunakan anak tangga. Di sana ada sebuah peraturan bahwasanya walaupun Siti Maryam tersebut ada di dalam masjid di bangunan yang bersusun tersebut, alias bangunan susun, sebuah kamar kecil yang bersusun di atas masjid tersebut, la yas'adu ilaiha ghairuhu, tak boleh seorang pun yang menaiki anak tangga tersebut, tak boleh yang masuk ke dalam bangunan yang tak boleh masuk ke dalam kamar yang di kamar tersebut ada sebuah anak tangga yang dimiliki oleh Siti Maryam. La yas'adu ilaiha ghairu, selain daripada Nabi Zakaria, terkecuali Nabi Zakaria. Nabi Zakaria karena beliau sudah berhak untuk mendapatkan mendapatkan Siti Maryam, ya, karena ia sudah berhasil melakukan sebuah undian, sehingga ia paling berhak untuk bisa merawat Siti Maryam yang sudah diberikan sebuah bangunan di atas masjid, ya, dengan menggunakan anak tangga. Tak boleh seorang pun masuk ke dalamnya terkecuali hanya Nabi Zakaria. Wa kana ya'tiha bi akliha wa syurbiha wa dufniha. Kemudian setelah itu Nabi Zakaria tersebut datang, ya, setiap harinya Nabi Zakaria datang untuk menghantarkan sebuah makanan, minuman beserta wewangian, bedak-bedak dan sebagainya, alat-alat perhiasan dan sebagainya, untuk diserahkan kepada Siti Maryam. Sehingga ketika keadaannya Nabi Zakaria tersebut menghantarkan sebuah makanan, fayajidu indaha fakihatas sayfi fi syita wa fakihatas syita'i fi sayf. Ia merasa tertegun, ya, merasa kagum, merasa kaget, karena ketika pada waktu Nabi Zakaria menghantarkan sebuah makanan kepada Siti Maryam, ia melihat di sisi Siti Maryam tersebut ada sebuah buah-buahan yang buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Ketika ia menghantarkan makanan lagi di waktu dingin, ia menemukan sebuah buah-buahan yang buah-buahan tersebut ada di musim panas, semisal seperti buah-buahan semangka, melon, adanya di musim panas. Namun ketika musim dingin di daerahnya Siti Maryam tersebut, justru ia menemukan buah-buahan semangka tersebut atau melon tersebut. Itu adalah merupakan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa, anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didatangkan dari surga. Sebagaimana perihal tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam surat Al-Imran ayat ke-37 berupa wa kafalaha Zakaria ila akhirih. Kama qala akadulan tabu pasir Allah Ta'ala lihur pasir Allah wa kafalah ben ngerabat hada ke Maryam Zakaria upasirah Nabi Zakaria dhammah, yakni ngumpulaki pasir Allah hada ke Maryam ilaihi daka Zakaria
Wa fi wa fi qiraatin ban ilm setong bacaan bitasdidi baca kelaban tasdid wa kaffalaha. Jadi dalam wa kaffalaha tersebut ada perbedaan sekalangan ulama mufassirin. Segumpal di antara kalangan ulama mufassirin membacanya dengan sebuah bacaan wa kafalaha Zakariya'u. Yani katakanlah bahwasanya kafalah tersebut diikutkan kepada sulasi mujarad. Namun ada segelintir lagi di antara kalangan ulama mufassirin tidak membacanya dengan sebuah bacaan wa kafalaha, melainkan dibaca wa kafalaha. Yani katakanlah bahwasanya wa kafalaha tersebut diikutkan bab yang kedua dari sulasi mazid ar-rubai, yani diikutkan kepada bab taf'il dari kaffala yukaffilu takfilan. Wa nasbi Zakaria, ketika keadaannya wa kaffalah tersebut diikutkan kepada bab taf'il, yakni katakanlah ain fiilnya tersebut diberi tasdid maka Zakaria tersebut tidak boleh dibaca rofa, melainkan wajib dibaca nasab. Wa nasbi Zakaria, jadi wa kafalaha Zakaria. Jadi Zakaria tersebut apabila dibaca wa kafala, maka Zakaria tersebut menjadi fa'ilnya. Akan tetapi apabila dibaca wa kafalaha, maka Zakaria tersebut dijadikan sebagai objek alias maf'ul bihnya dari lafaz wa kafala. Mamdudan hale seelanjengaki wa maksuron ban seepandaki. Wal fa'ilu bantiling fa'ila Allahu banika lafaz Allah. Jadi ketika bacaannya tersebut dibaca wa kaffalaha diikutkan kepada bab taf'il, maka Zakaria tersebut dijadikan sebagai objeknya, ya. Sementara fa'ilnya dalam lafaz wa kaffala tersebut adalah Allah, ya. Marji'nya dhamir merujuk kepada Allah. Wa kaffala ben ngerabat pasir Allah, ngerabataki pasir Allah hadaga Maryam Zakaria da Nabi Zakaria. Sedemikian. Jadi apabila Zakaria tersebut dibaca nasab, dijadikan sebagai maf'ul bih, dijadikan sebagai objek, maka Zakaria tersebut mendapatkan dua alternatif. Bisa dianggap sebagai isim mamdud, bisa pula dianggapnya sebagai isim maksur. Ketika keadaannya Zakaria tersebut dianggap isim mamdud, maka belakangnya ada hamzahnya, Zakaria, demikian. Bisa pula keadaannya Zakaria tersebut tidak dianggapnya sebagai isim mamdud, melainkan dianggapnya sebagai isim maksur. Ketika keadaannya Zakaria tersebut dianggapnya sebagai isim maksur, maka hamzahnya harus dibuang dan dibaca wa kaffalaha Zakaria, demikian. Sementara fa'ilnya itu terselubung alias disembunyikan di dalam fi'ilnya berupa wa kaffalah yang merujuk kepada lafaz Allah. Ulama dakhala samangsana masuk alaiha ngatasen Maryam Zakaria pasir Nabi Zakaria al-mikhrab pada ke pangkung al-ghurfata teges loteng wa hiya bantining ghurfa asraful majalisi panika lebih muljana benya majlis kenangan lengki wajadah maka mangki maka nemu Zakaria indaha isitin Maryam rizqan daga rizqi qala adabu pasir Nabi Zakaria ya Maryamu he Maryam anna dari dimma min aina tegese dari dimma lakih panika ikan di tika hadza tining panika rizik qalat maka adabu Siti Maryam wa hiya bantining Siti Maryam saghiratun panika ki keni wa huwa tining rizik min indillahi panika dari ajuna Allah yati nekaaki tekah nekaaki Allah ni dak kaaktina bihi kelaban nyambi rizik minal jannati dari swarga. Innallaha sangkun Allah yarzuqu panika abri rezeki basir Allah manda goreng ya sya'u sekasokan basir Allah bi ghairi hisabin hale tanpa hisab. Rizqan tegese rezeki wasi'an seluas bila ta'abatin hale tanpa kelaban bersusah payah. Kemudian jadi di sini secara tidak langsung keadaannya Allah Subhanahu wa taala Nabi Zakaria tersebut merawatnya, katakanlah Allah Subhanahu wa taala mengamanatkannya
mengamanatkannya ya untuk merawatnya untuk dirawatnya Siti Maryam tersebut kepada Nabi Zakaria. Katakanlah bahwasanya keadaannya Allah Subhanahu wa taala memasrahkan sepenuhnya kepada Nabi Zakaria untuk dididik dan dibimbing dan dibesarkannya. Jadi ketika keadaannya Nabi Zakaria ya, memasuki ke dalam ghurfah, sebuah bangunan tingkat yang ada di atas masjid tersebut, yang dahulu kala sempat dibangunkan oleh Nabi Zakaria untuk agar bisa ditempati oleh ditempati oleh Siti Maryam tersebut. Ghurfah tersebut atau mihrab tersebut adalah merupakan sebuah paling mulianya tempat ya yang ada di dalam masjid tersebut. Ketika keadaannya Nabi Zakaria tersebut hendak menghantarkan sebuah makanan kepada Siti Maryam, ketika Nabi Zakaria hendak mengantarkan sebuah minuman, bahkan juga alat-alat yang lainnya, bedak, wewangian yang lainnya, wajada indah rizqa, maka ia pun melihatnya di sisi Siti Maryam tersebut ada sebuah rezeki, padahal di sana tak ada seorang pun yang menghantarkan makanan kepada Siti Maryam, karena tak boleh seorang pun bisa menaiki tangga yang kamar tersebut sudah ditempati oleh Siti Maryam, terkecuali hanyalah Nabi Zakaria. Maka ia pun bertanya, ketika ia melihat kejadian tersebut, Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Hai Maryam, dari manakah kau dapatkan makanan ini? Maka ketika Siti Maryam mendengar apa yang sudah diucapkan oleh Pak D-nya alias pamannya tersebut, padahal pada waktu itu Siti Maryam umurnya masih kanak-kanak, katakanlah Siti Maryam masih kecil, usianya masih kanak-kanak. Huwa min indillah. Ia pun menjawab, Siti Maryam menjawab bahwasanya rezeki yang datang kepada Siti Maryam yang sudah dilihat oleh Nabi Zakaria tersebut, huwa min indillah, itu langsung datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datangkan rezeki itu kepada Siti Maryam dari surga yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perihal tersebut amat sangat mudah sekali bagi Allah untuk memberikan rezeki dengan tanpa diduga-duga, dengan tanpa bersusah payah, tanpa banting tulang, tanpa peras keringat. Karena apa? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang pemilik rezeki ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa diduga-duga, dengan tanpa sebuah praduga, dengan tanpa sebuah prasangka, bahkan juga tanpa bersusah payah untuk bisa mendapatkannya. Makanya di sini ditafsiri dengan sebuah penafsiran rizqan wasi'an bila ta'abatin, yaitu sebuah rezeki yang luar biasa yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mengeluarkan keringat, dengan tanpa bersusah payah dan banting tulang. Hunalika, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kajian tafsir Jalalain pada malam hari ini. Apabila ada sebuah kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.